Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Sebelum kita ke pembahasan utama, kami mau mengulas lagi akhir dari movie pertama dulu, biar kalian tidak bingung dan bisa mengikuti alur ceritanya dengan runut. Tepatnya di movie pertama, Yumeko berhasil mengalahkan salah satu anggota OSIS yang sangat kuat, yakni Manyuda. Sebenarnya ada beberapa OSIS yang telah dikalahkan, namun untuk movie pertama yang kalah telak adalah Manyuda. Kenapa demikian? Dikarenakan pada perjudian itu Manyuda kalah sebesar 3 miliar yen. Dalam kata lainnya, itu adalah seluruh kekayaan dari Manyuda. Sejak kekalahannya itu, Manyuda tidak bersekolah di sini dan menyendiri karena telah kehilangan semuanya. Tapi sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Kakegurui Movie 2 Ultimate Russian Roulette versi Efek Movie. Film ini dibuka dengan diperlihatkan Yumeko yang terlihat murung meski ia telah mendapatkan uang 3 miliar yen dari perjudian dengan Manyuda. Namun ternyata alasannya merenung bukan itu, melainkan ia merasa kecewa lantaran festival olahraga pekan depan akan dimulai. Nyatanya meski ia hebat dalam berjudi, ia memiliki kelemahan besar dalam dirinya, yakni ia sangat buruk dalam bidang olahraga. Sehingga saat ini dia merasa terpuruk akan kondisinya. Dalam sisi yang berbeda, Saotome juga mengalami masalah, yakni ia terkena kutukan peliharaan. Nah, apakah kutukan itu? Kutukan itu adalah sebuah hal buruk bagi sekolah ini, yang mana jika ada siswa yang dikutuk seperti itu akan mengalami kesialan dan tidak beruntung dalam hal apapun. Ternyata Saotome mendapatkan kutukan itu akibat mempermalukan Kiwatari dalam berjudi. Dalam masa-masa sulit itu, Saotome merasa khawatir kalau menjadi peliharaan lagi, mengingat sekarang menjadi peliharaan bukan hanya dirisak atau dibully saja. Tetapi dengan peraturan baru, sekarang para peliharaan diharuskan untuk bekerja sesuai dengan peraturan dari pihak sekolah. Buruknya lagi, mereka dipaksa bekerja selama setengah hari dan mendapatkan gaji yang terbilang receh. Jadi terlihat kalau sekarang menjadi peliharaan adalah aib besar bagi para siswa. Untuk itu, sekarang para siswa dan siswi sekolah ini mulai berlomba-lomba untuk tidak menjadi peliharaan. Di ruang OSIS banyak masalah yang terjadi, yakni mereka mulai mencari anggota lagi untuk mengganti kursi dari Manyuda. Selain itu, mereka juga berbicara tentang jabam Yumeko yang semakin hari semakin kuat. Untuk itu, Sayaka selaku wakil ketua OSIS meminta semua anggota OSIS untuk mencari lawan untuk mengalahkan Yumeko. Dalam rapat tersebut, Yumemi dan Nishinotoin merekomendasikan seseorang yang kuat. Pria itu bernama Shikigami Makuro. Disebutkan kalau 2 tahun yang lalu dia mendapatkan skor selama itu dikarenakan telah mengacau di sekolah. Tak berhenti begitu saja, faktor dia keluar dulu adalah kekalahannya melawan ketua OSIS yakni Momobami Kerari. Pada awalnya banyak yang menentangnya, namun karena tidak ada orang yang lebih kuat lagi, mau tidak mau mereka harus menerimanya. Tetapi dalam sisi dari Makuro tidak menerima perintah ini dengan gratis, yakni dia memiliki syarat untuk membiarkan ia bermain sesukanya. Maksudnya OSIS harus memberikan peraturan dan kewenangan yang cukup untuk membuat peraturan sendiri. Mau tidak mau, untuk bisa menghentikan Yumeko, semua anggota OSIS hanya bisa menerimanya. Setelah perjanjian telah selesai, Makuro mulai bertindak untuk memancing Yumeko agar mau berjudi dengannya. Cara yang digunakan sangatlah buruk, yang mana dia berencana untuk mengalahkan teman dekat dari Yumeko, yakni Sumeragi dan Saotome. Pada pertarungan dari Sumeragi sudah terlihat kemampuan dari Makuro. Bahkan dalam perjudian tersebut, Makuro bisa membuat Sumeragi kehilangan uang yang sangat banyak. Setelah mengalahkan Sumeragi, Makuro pun mengancam Sumeragi untuk membawa Saotome agar berjudi dengannya. Tentu saja Sumeragi yang diancam oleh Makuro pun membuat sebuah alibi agar Saotome terperangkap jebakan dari Makuro. Alhasil dengan hal itu, mau tidak mau Saotome harus berjudi dengan Makuro. Tetapi di sini bukan Makuro yang akan berjudi dengannya, melainkan ia akan meminta bawahannya untuk berjudi dengan Saotome. Untuk taruhan dalam perjudian ini cukup mudah, yakni jika Saotome menang, maka ia akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Tetapi jika dia kalah, dia harus membayar 2 kali lipat dari uang taruhan tersebut. Permainan yang dilakukan kali ini adalah permainan dadu, di mana nanti para pemain harus bisa mendapatkan poin melalui dadu tegak. Maksudnya tegak adalah dadu yang bertumpuk. Singkatnya, dengan hal itu mereka pun mulai berjudi. Saotome. Seperti yang terlihat, Saotome yang sudah ahli dalam hal ini bisa memenangkan pada ronde pertama. Namun saat ronde kedua, Makuro memberitahu kalau yang kalah bukan hanya membayar uang taruhan tersebut, tetapi dia harus melompat dari dinding.
Mendengar penjelasan tersebut, Saotome sangat marah dikarenakan sejak awal dia sudah dipermainkan. Melihat keburukan dari Makuro, Saotome sangat marah dan kesal. Alhasil mau tidak mau harus membuat keadaan menjadi berimbang dengan tujuan agar musuhnya tidak disuruh lompat. Namun kenyataannya, meski ia telah membuat keadaan berimbang, Makuro malah mau menjatuhkannya. Tetapi Makuro memberi kesempatan dia hidup ketika Saotome harus berkata kalau dia kalah. Atas hal itu, mau tidak mau Saotome harus menyerah dan mengaku kalah. Oke. Mendengarnya, Makuro sangat senang. Bahkan dia menyiarkan hal ini agar Yumeko terpancing dan berjudi dengannya. Tentu saja melihat hal itu, Yumeko tidak diam saja. Beralasan temannya telah dibuat seperti itu dan dipaksa menjadi peliharaan. Alhasil dengan itu semua, Yumeko mendatangi Makuro untuk berjudi sambil membalaskan dendam Saotome. Perjudian yang akan mereka lakukan cukup mudah, yakni mereka diharuskan untuk mengalahkan kartu musuh. Atau dengan kata mudahnya, harus bisa menghabiskan kartu musuh sesuai letak yang ditetapkan. Untuk permainan ini juga mereka harus bertaruh 3 miliar. Tentu saja ini adalah usulan dari ketua OSIS untuk mengembalikan uang menyudah ke dana sekolah. Singkatnya, akhirnya perjudian itu dimulai. Satu persatu ronde pun terjadi. Dalam kesempatan itu pula, Yumeko mengungkap keburukan dari Makuro, yakni dia bisa berada di sini bukan karena rekomendasi dari Yumemi dan Shinotoin, tetapi dia telah merencanakan sesuatu untuk membuat mereka berdua merekomendasikannya. Mendengar hal itu, Makuro sangat tertarik dengan Yumeko yang tahu rencananya. Keadaan menjadi memburuk ketika ternyata dalam perjudian ini Makuro berniat mengalah. Dikarenakan jika Yumeko bisa mengalahkan satu kartunya, maka satu bagian dari sekolah ini akan hancur. Jadi dari sini bisa terlihat kalau Makuro sebenarnya bukan mahir berjudi, melainkan mahir menjatuhkan mental seseorang dengan ancaman seperti itu. Nyatanya meski mendapatkan ancaman besar tersebut, Yumeko tetap melawan dan mengalahkan satu persatu kartunya. Tapi di sini Yumeko lebih jenius lagi, yakni dia mencari tempat yang jarang ada siswa di sana. Dengan hal itu, Yumeko bisa maju sampai bisa menghabiskan kartu dari Makuro. Tapi kenyataannya, meski Yumeko mengalihkan ke tempat yang sepi, Makuro telah menyiapkan jebakan di sana. Yakni di salah satu tempat itu ada para peliharaan termasuk Saotome yang istirahat di sana. Seketika mendengar perkataan tersebut, Yumeko berhenti dan tidak bisa maju lagi. Dikarenakan jika dia sampai salah, maka ia harus kehilangan temannya dan dicap sebagai pembunuh. Akhirnya pada permainan kali ini, Yumeko harus menyerah demi bisa menyelamatkan temannya. Dengan kekalahan dari Yumeko membuat Makuro senang, lantaran sejak awal rencananya telah berhasil dan membantai semua musuh OSIS. Dalam sisi Yumeko, ia sangat sedih, dikarenakan dengan kekalahan ini, Makuro tidak memperbolehkan dia berjudi sampai lulus dari sini. Bisa diartikan kalau Makuro mengambil arti kehidupan bagi Yumeko. Tak jauh dari situ, Makuro mendatangi OSIS kembali. Tujuannya ke sini untuk berjudi dengan ketua OSIS dan balas dendam akan kekalahannya dulu. Melihat hal itu, Sayaka pun menghentikannya dengan tujuan agar Makuro tidak berjudi dengan ketua OSIS. Namun Makuro yang marah pun mengajaknya berjudi, yakni jika dia bisa menang maka ia akan pergi dari sini. Dan jika Sayaka kalah, dia harus mati. Meski pertarungan ini cukup besar, Sayaka tetap akan menerimanya. Yakni permainan ini cukup singkat, yaitu menebak koin mana yang akan keluar. Shikigami. Anata wa maketeiru. Tak diduganya sebelum koin itu keluar, Kirari menghentikannya. Mengingat Kirari tahu kalau Sayaka akan kalah. Dan untuk melindungi anggotanya, Kirari memberikan kursinya kepada Makuro sebagai ketua OSIS. Melihat hal itu, semua sangat terkejut. Tetapi dalam sisi Sayaka hanya diam saja lantaran Kirari bisa seperti itu karena dirinya. Beberapa waktu berlalu, semua siswa dan siswi dikumpulkan untuk menghadiri pergantian ketua OSIS yang baru. Tentu saja saat itu Makuro sangat senang, dikarenakan tujuannya sejak dahulu untuk menguasai sekolah ini akhirnya telah berhasil. Sayangnya kebahagiaan itu hanya singkat dikarenakan Yumeko dan Kirari mengajaknya berduel menggunakan hak peliharaannya. Kenapa Yumeko bisa berjudi lagi? Alasannya ia bukan menggunakan hak resminya, tetapi ia menggunakan hak resmi dari Saotome. Sehingga dengan hak tersebut, ia mampu untuk menantang Makuro untuk merebut haknya berjudi lagi. Hal itu membuat Makuro terkejut karena dia tidak menduga hal ini akan terjadi. Tetapi sesuai dengan peraturan dari sekolah ini, ia pun harus menerima dan bertarung dengan Yumeko dan Kirari. Dengan semua yang terjadi, akhirnya perjudian resmi telah dimulai.
Permainan yang akan mereka lakukan adalah Russian Roulette, yang mana cara kerja dari permainan ini cukup mudah tapi mematikan. Karena untuk mendapatkan poin mereka harus ditempat dengan sebuah pistol, yang berarti bisa saja untuk mendapatkan poin mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, untuk permainan kali ini mereka diharuskan untuk membawa satu pemain sebagai sandera, bertujuan agar tidak ada pemain yang berhenti di tengah jalan. Singkatnya, sandera yang akan bermain adalah Sayaka sebagai asisten dari Kirari, Ikishima sebagai asisten dari Makuro, sedangkan pihak Yumeko ada Suzui. Dengan semua penjelasan yang telah ada, akhirnya perjudian hidup dan mati dimulai. Pada awal ronde berjalan dengan cukup menegangkan. Bagaimana tidak, satu persatu hampir kehilangan nyawa untuk mendapatkan poin. Pada ronde kedua juga hampir sama, bedanya kali ini lebih banyak ke arah Yumeko dan Kirari saja. Namun meski begitu, mereka berdua berhasil selamat dan malah mendapatkan poin yang lebih banyak dari Makuro. Sedangkan pada ronde terakhir ada hal yang cukup mengejutkan, yakni Kirari mendapatkan kondisi yang buruk, yaitu dia mendapatkan peluru yang banyak dalam pistolnya, yang berarti kesempatan tertembak jauh lebih besar. Namun dengan santainya, Kirari menembakkan 5 pistol ke arahnya. Anehnya lagi, dalam kelima peluru yang keluar hanya peluru palsu saja. Hal ini membuat Makuro merinding dan ketakutan. Kenapa Kirari tidak merasa ketakutan walau dalam kondisi yang seperti itu? Sehabis giliran dari Kirari, gantian yang mendapatkan banyak peluru adalah Makuro sendiri. Bedanya kali ini dia sangat tenang, dikarenakan sejak awal dia telah memanipulasi permainan untuk membunuh Yumeko dan Kirari. Tepatnya ia memanipulasi isi peluru tersebut dengan peluru palsu. Tetapi peluru palsu itu akan digunakan untuk dirinya saja. Sedangkan untuk peluru asli, Makuro meminta bawahannya untuk memberikan kepada Kirari dan Yumeko. Nyatanya meski telah dimanipulasi seperti itu, Kirari dan Yumeko sudah tahu akan hal tersebut. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, Yumeko mendapatkan peluru asli dari Kirari. Setelah mendapatkan peluru itu, Yumeko meminta Saotome untuk menaruh peluru asli itu pada tempat yang peluru palsu. Jadi dengan hal ini maka permainan akan imbang, yang mana Makuro bisa saja terbunuh dengan peluru yang dia kira palsu tersebut. Jadi sejak awal Yumeko dan Kirari sudah bersekongkol untuk menjatuhkan Makuro yang bermain judi seburuk ini. Nah, untuk membuat ronde keempat ini menarik, Yumeko memberitahu rencana tersebut. Tentu saja hal itu membuat Makuro ketakutan, lantaran sekarang ia mendapatkan peluru yang banyak. Namun meski begitu, ia pun tetap bermain, beralaskan kalau hal itu hanya gertakan saja. Tentu saja hal itu bukan hanya gertakan saja. Dan untuk membuktikan hal itu, Kirari akan menembak dengan tangannya sendiri. Jelas saja Makuro yang tertekan kalau itu kenyataan mengelak untuk ditembak dan mengaku kalah. Atas pengakuan tersebut, Makuro diharuskan keluar dan tidak boleh kembali ke sekolah ini. Sedangkan para OSIS yang membela Makuro, yakni Yumemi dan Shinatoin, diharuskan menjadi peliharaan akibat menentang perintah OSIS. Film ini berakhir dengan Yumeko yang bisa berjudi kembali setelah mengalahkan sang legenda dari masa lalu, yakni Makuro. Mengejutkannya lagi, setelah masalah itu selesai, ada sebuah kelompok yang datang. Tak lain tak bukan mereka adalah keluarga besar dari Momobami. Bisa disimpulkan kedatangan mereka di sini adalah untuk bersenang-senang dan membuat perjudian yang sangat bergairah. Tentu saja yang paling utama adalah menghancurkan Jabami Yumeko. Nah, itulah alur cerita dari movie Kakek Gurui 2. Di film ketiga nanti pasti sangat menarik dikarenakan Yumeko diharuskan untuk melawan para penjudi hebat dari keluarga Momobami. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.